Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang salat Idul Fitri yang insyaallah semoga semuanya diberkahi dan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita senyum, tertawa gembira, dan memang siogianya kita tersenyum dan tertawa. Hari ini wajah kita ceria, dan memang siogianya wajah kita di hari ini ceria. Hari ini al-yawm insyaallah as-sudur, dada kita lapang, bahagia dan gembira. Wa haqqa lahu an yansarih, dan seyogianya memang na'am kita gembira dan berlapang dada. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, kata Allah, Muhammad sampaikan kepada mereka, bi fadlillah, dengan keutamaan-keutamaan Allah yang telah bertubi-tubi Allah curahkan kepada kita dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Laqad sabata al-ajru insyaallah. Bagaimana tidak gembira ma'asyiral muslimin? Gegap gempita hari ini berbondong-bondong hamba-hamba Allah ke lapangan-lapangan luas, ke jalan-jalan yang lebar dan panjang, memenuhi penjuru kota dan desa. Semuanya Allah katakan walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah hitungan sudah sempurna, alhamdulillah. 29 atau 30 hari kita sudah sempurnakan. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, lanjutkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengagungkan kebesaran Allah yang tidak ada yang maha besar yang akan membawa kepada kebesaran kita dunia dan akhirat kecuali Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walillahil hamd.
qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sa'id bin Musayyib mengatakan qad aflaha man tazakka, sungguh telah bahagia. Bahagia, pasti bahagia siapa yang telah membayar zakat kemarin, zakatul fitr. Qala Sa'id bin Musayyib zakatul fitr. Sudah bayar zakat? Insyaallah. Wa dzakara isma rabbih, lalu dia setelah itu mengingat Allah. Allahu akbar, Allah bertakbir, bertahmid, bertasbih. Wa dzakara isma rabbih, lalu dia mengingat Allah. Fasalla, lalu dia salat Idul Fitri. Alhamdulillah, lis-shaimi farhatan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang telah melakukan ibadah shaum berRamadan ria dengan berbagai ketaatan, farhatan, dijanjikan baginya dua kebahagiaan. Harus bahagia, harus senyum, harus gembira. Ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, berbahagia ketika Idul Fitri atau ketika berbuka iftar yaumi. Ya, berbahagia ketika Idul Fitri. Inilah satu nikmat yang Allah sisipkan ke hati-hati hamba. Bukankah bahagia itu nikmat? Masya Allah, lihat baju-baju antum minimal bagus dan kebanyakan baru. Ya, lihat mudik, Masya Allah, tiket habis. Masya gegap gempita. Perhatian, karena begitu sunnatullah, Allah sisipkan kebahagiaan. Wada'allahu al-farah fi qulubil ibad. Allah sisipkan kebahagiaan di hati hamba-hamba. Alhamdulillah, karena Allah ingin membahagiakan hamba-hambanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, lebih dahsyat lagi bahagianya tatkala nanti kita bertemu dengan Allah. Bagi orang-orang yang gagah dan gigih masuk bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah. Kaum muslimin, bagaimana tidak bahagia? Wallahi, insyaallah kharajna min Ramadan, fa kaifa la nafrah? Insyaallah kharajna min Ramadan kama nakhruju min butuni ummahatina. Kita keluar dari Ramadan, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seperti baru keluar dari perut ibu kita. Amin. Ya, man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah punya berita acara, Allah mengampuni, ingin mengampuni dosa-dosa. Bagaimana tidak bahagia? Fa kaifa la nafrah? Laqad thabata al-ajru insyaallah. Telah menetap pahala. Berapa pahala? Mustahil kita bisa hitung pahala. Pahala puasa yang kita lakukan, pahala qiyamul lail. Apalagi subhanallah, baru hari ini masjid-masjid kosong. Hamba-hamba Allah berlomba mencari pahala duduk. Beberapa jam saja dia menghasilkan, insyaallah semuanya ada di sini, mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sudah punya celengan pahala untuk 83 tahun lebih. Sementara belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Ramadan dihadirkan, kata sahabat al-ajr insyaallah. Bagaimana tidak bahagia? Allah ikhwan, Allah sudah mengangkat derajat kita. Insyaallah menjadi derajat yang kata Allah, aku ingin dari puasa kalian, aku ingin dari Ramadan kalian, la'allakum tattaqun. Fa kaifa nafrah wa qad rafa'a Allahu ad-darajat. Siapa manusia yang paling mulia? La'allakum, yang akan bertakwa kepada Allah. Ikhwan, itu tiga barangkali mimin yang kita bahagia di dunia. Allah ampuni dosa kita, Allah tetapkan pahala yang tak terhingga, Allah angkat derajat kita. Maka tunggu intadiru as-salasatul ukhra fil akhirah. Ada tiga hadiah bagi kita juga di negeri akhirat yang akan menggembirakan kita. Ramadan menunggu kita untuk memberikan syafaat. Ramadan yang tadiruna yu'ti syafa'ata lis-sha'imin. Asyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi wal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat
Puasa lapar antum akan bicara, lapar haus antum akan bicara. Yaqulu siyam ayat, ya Allah, mana'tum nawma, mana'tum at-ta'ama was-syaraba was-syahwa. Aku larang dia dulu makan, minum dan syahwatnya di siang Ramadan. Fasyafi'ni fi, ya Allah, izinkan aku berikan dia syafaat. Fayasfa'an, Quran dan puasa dan Quran memberikan syafaat. Bagaimana tidak bahagia? Insya Allah kita berbaik sangka dan kita yakin seluruh yang ada di sini dan seluruh kaum muslimin telah dibebaskan dari api neraka. Walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu diabsen setiap malam. Setiap malam ada absen pembebasan neraka. Insya Allah, Allahumma ja'al min mutaqa'ika minan nar. Kita termasuk yang dibebaskan, insya Allah. Amin. Dan terakhir, insya Allah yang ada di sini dan yang seluruh kaum muslimin di seantero alam, semuanya dipanggil oleh surga khusus. Surga khusus. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga nanti ada pintu khusus namanya Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamah. Yang masuk hanya orang yang saum. Ketika sudah masuk ditutup, ketika sudah ditutup, maka mereka akan minum, dan ketika sudah minum, lam yatma' ba'dahu abadan, tidak akan pernah merasa haus lagi selama-lamanya. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita. Dan banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Banyaklah mengucapkan di hari-hari ini. Setelah sholat kita alhamdulillah 33 kali. Sudah? Setelah sholat kita alhamdulillah 33 kali. Maka kita alhamdulillah alladzi bi ni'matihi, alhamdulillah karena semuanya taufik dari Allah, dan juga banyaklah istighfar. Banyaklah istighfar, kasratul istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu, barangkali ada kelalaian dan ada dosa selama Ramadan. Semoga Allah tutup. Setelah sholat kita langsung bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fa idza qadaytum manasikakum summa afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Setelah sholat istighfar, setelah haji istighfar, dan setelah sholat malam istighfar. Wa bil ashari yastaghfir. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua insyaallah. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Taala. Saya katakan dan kita katakan, nahnu bihajatin ila Ramadan. Wa usratuna bihajatin ila Ramadan. Wa sya'buna wa daulatuna bihajatin ila Ramadan. Pak jamaah sekalian, kita secara individu, Pak, saya, Anda per individu, wallahi butuh Ramadan, sangat butuh Ramadan. Keluarga kita butuh Ramadan. Masyarakat dan bangsa serta negeri ini butuh Ramadan. Subhanallah, darurat butuh Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan ke tengah kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain kebutuhan yang tadi, dosa diampuni, pahala yang besar, diangkat derajat, syafaat dari kiamat, pembebasan neraka, surga. Selain kebutuhan itu, ada kebutuhan dalam kehidupan kita terhadap Ramadan. Karena Ramadan ma'asyiral muslimin, Allah Akbar. Allah hadirkan dalam rangka mencetak individu-individu yang gagal. Ramadan utiya litarbiyati afradi wa mujtama' al-khair. Ramadan dihadirkan untuk mencetak keluarga yang gagah hebat,
keluarga yang saleh, keluarga yang qurratu a'yun. Ramadan dihadirkan untuk mencetak masyarakat dan bangsa yang hebat. Ada kata Ramadan kita jujur, wallah, dengan puasa dan segala ibadahnya Anda akan menjadi manusia gagah. Andai kata keluarga kita jujur, dengan Ramadannya insya Allah akan menjadi keluarga yang gagah. Andai kata bangsa kita jujur, masyarakat bangsa ini jujur. Law sadaqna ma'a Ramadan wa sadaqa uswatuna ma'a Ramadan wa sadaqa dawlatuna ma'a Ramadan wa sya'buna ma'a Ramadan lanakunanna min afdali wa khiyaratin nas. Demi Allah kita akan menjadi manusia tergagah. Bagaimana demikian ikhwan? Kok bisa begitu? Naam, Allah cuma menyebutkan dua kalimat, la'allakum tattaqun. Hadi isyarat. Ini isyarat ada yang Allah kehendaki di balik Ramadan. Ada progres Allah. Ada apa yang Allah inginkan di balik Ramadan. Pak, cuma sahur, faqat sahur, faqat siyam, faqat qiyam, faqat al-infaq wa sadaqah. Naam, walakin hada li ajli syai'in 'azim. Bukan sekedar kita puasa, sahur, betul. Tapi sebetulnya di balik itu ada tarbiyah, ada pendidikan, ada university, ada pondok, ada madrasah Ramadan, mencetak santri-santri Ramadan yang gagah, mencetak mahasiswa Ramadan, lulusan Ramadan yang gagah. Maka ma'asyar muslimin, urusannya bukan bagaimana di Ramadan, tapi urusannya al-amr laysa kaifa nahnu fi Ramadan fa'asb, lakin kaifa nahnu ba'da Ramadan. Namun yang gagah lagi, urusannya bagaimana kita setelah Ramadan. Ramadan usai ikhwan ayyam ma'dudat. Ramadan selesaikan hari-hari yang terbatas. Maka ma'asyar muslimin, di sisa khutbah ini khatib ingin mengingatkan ikhwan, jamaah sekalian, kalau kita telah tilik-tilik apa sih turunan dari perkataan Allah la'allakum tattaqun. Apa sih turunannya? Ma makna la'allakum tattaqun? Bihadar syahr, bihadar siyam. Dengan bulan dan puasa ini apa? Anda pernah melati? Kok betapa gagah, betapa besar? Pak, kalau ditanya siapa yang paling mulia, miskin tapi sabar atau kaya tapi bersyukur? Yang ini susah kan jawabnya? Naam, jawabannya inna akramakum indallahi atqakum. Mau miskin mau kaya, yang paling gagah, yang paling kuat takwa. Sudah takwa itu tertinggi sudah. Takwa itu tertinggi. Oh, ternyata itu progres Ramadan. Maka insya Allah pada khutbah sisa khutbah kita pada siang hari ini, pagi hari ini, ikhwan, alal aqal minimal idza tadabbarna wa ta'ammalna, kalau kita perhatikan dan kita cerna apa yang Allah inginkan dari Ramadan dan Shaum, Allah menginginkan 5 karakter hebat pada seorang hamba. 5 karakter hebat. Khamsu ta'alim, khamsu akhlaqiyat lil muslim wa lil abdi min hadha syahril mubarak. Allah menginginkan 5 karakter. Kita singkat saja. Karakter pertama, Ramadan wasiyam yurabbil abd quwwat at-ta'abbud wal ibadah lillahi wahdahu. Pertama, puasa Ramadan, Pak, mencetak kita, mendidik kita, madrasah, university, balai pelatihan Ramadan dibiasakan 29 hari untuk menjadi hamba yang memiliki kekuatan ibadah. Menjadi hamba yang memiliki kekuatan ibadah. Allah, betapa gagahnya Ramadan. Puasa, ya, puasa luar biasa. Apalagi qiyamul lail, tahajud. Apalagi masa muslimin sudah bangun di waktu sahur.
Apakah sekedar sahur? Pak, sekedar sahur? Lah. 30 hari agar antum menjadi yang dipuji. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, di waktu sahur mereka sudah beristighfar. Dibiasakan saudara di waktu sahur. Dia dibiasakan bersama kitabullah Al-Quran. Dibiasakan bersama zikrullah. Dibiasakan bersama berbagi dan berbagi. Masya Allah, begitu derma kita di bulan Ramadan. Dibiasakan kita Masya Allah mendengar Ramadan mustajab doa. Begitu hebat doa-doa kita di Ramadan. Dibiasakan kita dekat dengan masjid. Bahkan subhanallah, saya yakin sebagian kita atau kebanyakan kita merapat ke rumah Allah di akhir 10 terakhir sebagaimana imam kita Muhammad. Kalau sudah 10 terakhir tidak ada tempat beliau, dia tinggalkan istri-istrinya, semuanya merapat ke rumah Allah. Subhanallah. Maka ma'asal muslimin, fama ada ba'da Ramadan. Hal berupa apa, bagaimana setelah Ramadan? Apa kita jadi lemah lagi? Ya sudahlah, minimal jangan sampai enggak lupa sama sekali. Besok mulai puasa apa nanti sore atau lusa? Besok mulai puasa atau lusa, terserah. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkan setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti setahun suntuk berpuasa. Silakan, mau langsung mau tidak, silakan, mau berturut-turut mau tidak, selama di bulan Syawal. Lanjutkan tahajud, Pak. Lanjutkan qiyamul lail. Lanjutkan banyak berdoa. Lanjutkan bangun sebelum subuh. Ada orang bangunnya setiap hari pas adzan subuh. Apa kata? Jemaah, ada sahabat, ada orang bangunnya pas adzan subuh. Apa kata Nabi? Da'aqar rajul balagha udunaihi asyaitan. Itu adalah orang yang setan kencing di telinganya. Gimana kalau bangun jam 6 berarti mencret di telinganya? Ya. Antum gimana? Sudah 30 hari cuma sahur, Mas, tidak kering begitu, Mas. Allah menginginkan Anda menjadi orang yang biasa bangun itu. Lanjutkan dermanya, lanjutkan. Makanya subhanallah, lihat kata Imam Abdul Rajab, kata beliau, Inna Allah idza taqabbala amal 'abdin, apabila Allah menerima amal soleh seseorang, tabahu bi amalin sholihin ba'da, maka dia akan terus beramal soleh setelahnya. Maka itu satu, ma'asal muslimin, Allah, Pak Bu, ikhwan, Allah yang di bulan Ramadan sama dengan Allah yang di bulan Syawal. Ya, semangat di bulan Ramadan, maka hendaknya sama dengan semangat kita di bulan Syawal dan seterusnya. Bahkan sudah dididik untuk mempersiapkan diri 11 bulan, nanti direfresh ulang lagi di Ramadan yang akan datang. Yang kedua, karakter yang Allah inginkan, ikhwan. Ramadan, puasa mencetak kita menjadi orang ikhlas. Yurabbina ila ikhlas wa quwwatul iman ma'abbati wa al-ma'abbati wal muraqabah. Sadar tidak antum? Selama Ramadan antum dicetak itu, dicetak menjadi orang yang ikhlas. Al-Imam Ibnu Qudamah bilang, as-shawmu an ibadatus sirr la yattalu alaihi ahadun illallah wa la yadkhulu riya. Puasa itu adalah ibadah rahasia. Pak, dari sekian yang besok, yang hari ini hadir, besok ada yang puasa, ketahuan nggak mana yang puasa? Tidak tahu. Nggak ada ciri orang itu puasa dari wajah, dari tangan. Puasa itu ibadah rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah, sehingga puasa itu sulit kemasukan penyakit ria. Paham? Anda dididik untuk ikhlas, karena hukum asal ibadah itu kalau bisa hanya Anda yang tahu dengan Allah saja. Tidak usah pamer ibadah, tidak usah aku sedang ini, aku sedang itu, aku sudah ini, aku sudah itu. Begitu Ramadan mendidik Anda yang terhindar dari syirik kecil, apalagi tentunya syirik besar. Na'udzubillah, kalau syirik kecil saja telah terjaga, insya Allah tidak lagi kedukun, insya Allah tidak lagi kepala normal, insya Allah tidak lagi nyembelih untuk menyeluruh tidur, insya Allah tidak lagi pakai jimat,
Insya Allah tidak lagi pakai wafat. Insya Allah tidak lagi mendatangi kuburan-kuburan untuk disambat-sambat namanya dalam rangka menginginkan ini dan itu. Na'udzubillah, itu semua syirik besar yang bisa mengancam keimanan kita. Pak, saya ingin tanya, orang yang beriman ditawari kunci mobil siang hari, mobil Alphard baru. Orang beriman ditawari kunci mobil Alphard baru, tapi dengan syarat minum aqua, kira-kira mau tidak? Subhanallah. Kita ingin makan, kita ingin minum, kita cinta istri, tidak akan pernah mau dia tidak apa, karena di sana ada yang lebih dia cintai adalah Allah. Allah lebih dia cintai. Lihat, di sini ada pendidikan mahabbah, ada pendidikan mahabbah. Ditawari koper isinya dolar, tapi dengan syarat minum 1 gelas di siang Ramadan, tidak akan pernah mau. Kekuatan iman dia. Kenapa? Yes, aku cinta dolar, aku cinta kunci mobil dengan mobilnya, aku cinta istri, aku cinta makanan. Sedang lapar, aku cinta minuman sedang haus, tapi ada lagi aku cintai siapa? Allah. Maka tidak ada harganya semuanya itu ketika berkontradiksi dengan Allah. Pak, ketika sendirian di kamar, antum lapar, antum haus, orang beriman apakah berani buka? Apakah berani buka? Haus, lapar, istri baru lagi di kamar berdua. Kira-kira apakah dia berani untuk melanggar? Tidak. Kenapa? Tidak ada CCTV kok, tidak ada yang mengawasi kok, tidak ada yang melihat. Lah, al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak akan berani. Orang beriman tidak berani untuk berbuka walaupun di kesunyian tempat dan tidak ada yang melihatnya. Kenapa? Karena dia yakin di sana ada siapa? Ada Allah. Makanya lulusan Ramadan tidak butuh diaudit. Lulusan Ramadan tidak butuh CCTV. Sudah CCTV-nya Allah dan dia siap diaudit di yaumil hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Itulah tarbiyah Ramadan. Pak, Ramadan merendahkan kita menjadi ahli tauhid, menjadi ahli ikhlas lillahi azza wa jalla, dan menjadi Allah adalah zat yang paling dicintai dari segala-galanya, dan dia tidak berani melakukan pelanggaran walaupun tidak ada yang mengetahuinya, karena dia yakin dia Allah melihatnya. Itulah muraqabah, itu derajat Islam tertinggi, yaitu ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Allah tidak tahu Allah, kalaupun tidak ada manusia yang mengetahui, Allah mengetahuinya. Baik, yang kedua. Yang ketiga, asal muslimin, khamsu tarbiyat. Yang ketiga, asalis, Allah. Ramadan wasiyam yurabbina ala tibai sunnah, mendidik kita menjadi pengikut setia Muhammad. Mas, kenapa tarawih enggak siang saja? Kalau enggak capek. Kenapa buka agak tidak lambat dikit pada isya lah bukanya? Sahur kenapa tidak jam 2 atau mungkin jam 6? Ikhwan, kenapa kita tidak berani mengubah aturan ini? Akhi, kenapa kita berbuka hari ini? Idul Fitri kenapa? Kenapa enggak tambah 2 bulan? Atau minimal 2-3 hari lagi ke depan? Kenapa? Karena begitulah aturan lain Rasulullah SAW. Sadarkah Anda bahwasanya Anda dicetak dan dididik menjadi pengikut setia Muhammad yang tidak beribadah kecuali mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan itulah seyogianya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," bila kalian betul-betul cinta sama Allah, betul-betul itu perambahannya kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Maka kata Nabi, Allah katakan, perintahkan kepada Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang melakukan satu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka ditolak. Awas, ia muhdatsatil umur. Awas kalian jangan suka mengadakan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
Karena setiap yang baru beragama sesat. Saya ingin mengajak ibu-ibu, akhwat dan akhwat yang ada di sini, jadilah anak muslim cerdas. Jangan muslim bodoh. Bodoh nggih, sekedar taklid buta, sekedar ikut-ikutan. Nah, orang cerdas itu yang kritis. Kalau urusan dunia saja Anda kritis, bagaimana urusan agama dan akhirat? Anda harus lebih kritis. Ketika ada orang mengajarkan satu ibadah, satu pemahaman, satu akidah, satu tuntunan dalam agama, tanya mana dalilnya, mana contohnya, mana salafnya dari sahabat Nabi. Karena Nabi katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka ikhwan, ittabi'u wa la tattabi'u faqad bikum. Ikuti saja, cukup agama Muhammad. Jangan urusan masjid, urusan pakai sendal sudah diajarin. Idza ta'ala ahadukum falyarta'il bi yamini. Kalau kalian pakai sendal, pakailah mulai dengan kaki yang kanan. Urusan makan, urusan minum, masuk WC. Masuk WC kita diajarin. Gimana urusan ibadah, urusan politik, urusan berbangsa? Maka Ramadan secara sadar atau tidak sadar Anda digiring, tidak berani mengotak-atik merubah aturan main Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir, dua kalimat gagah la ilaha illallah itu adalah tujuan, tapi mustahil untuk antum sampai ke tujuan kecuali dengan menggunakan jalan wa anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah maksud wa anna Muhammadan Rasulullah sabil. Yang keempat, pendidikan yang keempat, Allah. Pak Bu jamaah sekalian, Ramadan mendidik kita, Masya Allah, menjadi sosok yang berakhlak mulia. Yurabbina bi husnul khuluq. Yurabbina bi husnul khuluq. Saya ingin tanya, jangan jawab. Ada nggak di antara antum ketika puasa bohong? Hal minkum man shoma wa huwa yakdzib. Adakah di antara antum ketika puasa mencaci maki anaknya, istrinya, tetangga, temannya? Ada tidak di antara antum ketika berpuasa dia ngadu domba? Ada kebencian dan kedengkian, ada tidak? Kalau ada, segera beristighfar. Kenapa? Allah menutup puasa Anda. Allah la yahtaju ila siyam. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, dan senantiasa melakukannya, wal jahla, dan melakukan kejahilan, kebodohan, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, upayanya dia meninggalkan makanannya dan minumnya. Laisa siyamu min ta'ami wa syarab. Puasa itu jangan salah paham kata Nabi. Puasa itu bukan sekedar makan dan minum, walakin siyamu minal laghi war rafasi. Ya, minal laghi war rafas, dari perkara sia-sia dan rafas dosa. Fa idza kana shaumu ahadikum, kalau kalian sedang puasa kata Nabi, fala yashub, jangan mencela mencaci. Wala yarfus, jangan membuat rafas, yaitu berkata kotor. Wala yafsuk, jangan melakukan kefasikan. Dan wa in sabaka ahadun, suatu kala engkau dicaci, dimaki, dibuli, dilecehkan, dituduh yang tidak-tidak, padahal Anda bisa membalasnya. Dia katakan, Nabi katakan, fakul cukup. Kau katakan ini murun sa'im, aku sedang puasa. Apakah setelah ini aku akan berbohong lagi? Setelah ini aku akan mencaci maki lagi? Setelah ini akan berkata-kata kotor lagi? Bermusuhan lagi? Fama ada ba'da Ramadan. Kalau gitu apa yang aku hasilkan di Ramadan? Ramadan mencetak manusia yang berakhlak mulia. Terakhir, ma'asyar muslimin, hari ini pemerintah kita, tadi malam pemerintah kita, ya hadhihi al-bari'ah ulatu umurina a'lam al-yawma Idul Fitri. Tadi malam sidang isbat ditetapkan oleh pemerintah kita setelah melihat hilal, dan itulah yang seyogianya dilakukan, yaitu ru'yatul hilal, bukan hisab.
Maka masa musim ditetapkan hari Ramadan, maka semuanya berbondong-bondong. Lihat akhi di negeri ini berbuka, ada apa di balik ini? Nabi cuma mengisyaratkan, tapi sebetulnya di balik isyarat ini ada pendidikan. As-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun. Puasa ketika manusia pada mulai berpuasa. Buka ketika manusia pada mulai berbuka. Kata ulama, manusia yang dimaksud an-nasu tabaun lil imam. Manusia itu maksudnya masyarakat yang mengikuti pemerintahnya. Maka di sini ada tarbiyah, apa tarbiyahnya? Kita dididik untuk senantiasa bersatu, jangan berpecah. Makanya ikhwan, umat Islam umat wahidah. Umat Islam umat yang satu, tidak boleh berpecah. Dan kita harus berjamaah, wajib berjamaah. Wajib berjamaah, kalau tidak mati seperti orang jahiliyah. Hanya saja siapa imam kita? Siapa imam kita? Satu, harus muslim. Dua, harus punya teritorial. Jelas teritorialnya. Tiga, harus dikenal. Jangan imam bawa kanan. Imam kan dikenal, dibaiat oleh segelintir orang. Muslim punya teritorial dan dikenal. Yang ketiga, yang kelima, yang keempat, dia mampu mengatur seluruh rakyat yang ada di teritorialnya. Kata dia PSBB, kata dia ganjil genap, kata dia masker, kata dia Ramadan, dia masukin penjara, dia keluarkan penjara, dia bisa mengatur. Yang terakhir, dia bisa menjaga teritorialnya, perbatasan negaranya. Maka jelas yang memenuhi 5 syarat ini adalah pemerintah kita yang muslim. Terlepas apa kekurangannya, terlepas apa kedolimannya, kita katakan sami'na wa ata'na selama tidak melampaui batasan Allah. Akhir ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah. Pemerintah yang kita ikuti hari ini, pemerintah sah kita, yaitu Bapak Presiden kita dan yang di bawahnya. Ikhwan, kalau ada kelompok ngajak baiat, kalau ada kelompok ngajak membaiat seseorang yang tidak dikenal, tidak punya teritorial, tidak bisa ngatur, tidak bisa baca kebatasan, menjaga perbatasan negerinya, maka dia imam yang patut dibunuh oleh pemerintah yang sesat. Itu kelompok sesat. Bagaimana akan mengatur dia sendiri tidak dikenal? Subhanallah, dan tidak punya teritorial. Maka ma'asyar muslimin, yuk kita berjamaah, sabtu wa ta'ah, dan ditambah lagi kita berjamaah di atas ilmu. Hari ini kita berjamaah di atas ilmu, yaitu senantiasa berkumpul di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ma'asyar muslimin, barakah itu yang Allah hendaki. 5 itulah turunan la'allakum tattaqun. Dengan itu kalian menjadi apa? 1, Allah menginginkan Anda menjadi ahli tauhid. 2, Allah menginginkan Anda memiliki kekuatan ibadah. 3, Allah menginginkan Anda senantiasa berakhlak mulia. 3, 4, Allah menginginkan Anda senantiasa bersatu. Dan subhanallah, ya itulah yang Allah kehendaki. Semoga Allah SWT menjadikan kita manusia terbaik, manusia hebat, menjadi individu yang muttaqin, menjadi keluarga yang muttaqin, dan menjadi bangsa walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata satu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan keberkahan langit dan bumi. Maka semoga kita doakan negeri ini, kaum muslimin dan bangsa ini, pemerintah kita doakan semoga Allah berikan mereka kekuatan dan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribul mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'budu
برحمتك تصير يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا وامراءنا وحكامنا اصلاحا تاما، واجعلهم هداة مهتدين، واجعلهم من اقام دينا وتوحيدا وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله والله اعلم وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.